Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmayani Hasanah dengan NIM 21090871115 dari kelas B3 mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El Huluko MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai strategi meningkatkan konsentrasi belajar siswa di kelas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu saya akan membahas mengenai permasalahan belajar siswa, permasalahan konsentrasi belajar siswa, dan solusi untuk permasalahan konsentrasi belajar siswa. Belajar merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Tanpa belajar, manusia tidak akan pernah menemukan suatu hal yang baru dan berkembang. Salah satu hal yang diperlukan dalam belajar adalah konsentrasi. Saat kita berkonsentrasi terhadap kegiatan yang kita lakukan, maka kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Sebelum membahas lebih luas tentang cara meningkatkan konsentrasi belajar, ada baiknya jika kita mengetahui konsep dasar konsentrasi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud konsentrasi? Secara umum, konsentrasi adalah suatu kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada satu objek ataupun suatu kegiatan tertentu untuk waktu yang tertentu. Jika dilakukan secara benar, konsentrasi dapat menjadi modal utama agar kita lebih mudah mengikuti semua materi pelajaran. Konsentrasi belajar juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan prestasi. Namun, beberapa orang kerap mengalami kesulitan konsentrasi belajar. Mereka biasanya merasa sulit untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya selama belajar. Walhasil, kondisi ini kerap berdampak pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Ruang kelas merupakan tempat yang sangat sibuk dan riuh sehingga fokus visual dan perhatian dari siswa bisa terhambat karena banyaknya pengalih. Apa saja bentuk pengalihan perhatian? Yang pertama ada siswa lain. Gaduh tidak tertib mengganggu siswa lain. Yang kedua guru, penguasaan kelas, penampilan guru, cara penyampaian pelajaran guru. Ketiga ada lingkungan kelas, pintu yang terbuka, jendela yang terbuka, lampu, papan tulis atau buletin. Yang keempat PBM, tidak cukup menarik bagi siswa. Faktor yang membuat siswa sulit konsentrasi saat belajar di kelas, yang pertama ada faktor eksternal, lingkungan kelas gaduh atau bising. Yang kedua, ada faktor internal, gangguan perkembangan otak dan hormon. Serta yang ketiga ada faktornya psikologis, tekanan atau beban dalam diri siswa. Strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di kelas. Yang pertama, ada kesiapan untuk belajar. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa, guru perlu memerhatikan kondisi siswa sebelum belajar dimulai. Sebab sebelum belajar, otak dan tubuh harus berada dalam keadaan segar dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis, serta bebas dari gangguan penyakit, rasa lapar, ketegangan emosional, kecemasan, kecewa, dan sebagainya. Berbagai masalah konflik kejiwaan ini harus diselesaikan lebih dulu dengan benar agar pikiran siswa menjadi jernih. Yang kedua, ada menanamkan motivasi belajar. Pada awal pembelajaran, guru perlu membangkitkan minat dan menanamkan motivasi belajar siswa. Guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari hari ini. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru perlu menjelaskan manfaat dari pelajaran tersebut dan bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, ada belajar dengan baik.
Untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa ini, guru memerlukan panduan cara berpikir, menyelesaikan masalah, dan juga mengarahkan rasa ingin tahu siswa. Selain itu, juga harus memiliki tujuan yang akan dicapai dan tuntas dalam mempelajarinya. Guru mampu menyusun kerangka berpikir dan bertindak selangkah demi selangkah dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keempat ada mengupayakan lingkungan yang kondusif. Untuk mendapatkan konsentrasi belajar secara optimal, maka diperlukan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, tempat dan ruangan yang apik, teratur dan bersih dengan bangku dan meja belajar yang tersusun rapi akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang efektif. Lingkungan yang kondusif juga berarti meminimalkan gangguan dan pengalih perhatian yang tidak diperlukan serta tidak mendukung bagi kelancaran proses belajar mengajar, sehingga suasana menjadi nyaman untuk belajar. Yang kelima ada belajar aktif. Agar bisa mengatasi kesulitan pada konsentrasi belajar di sekolah dan bisa memahami dengan baik mengenai apa yang dijelaskan oleh guru, maka siswa harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Pola belajar aktif adalah salah satu metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang berarti dilakukan secara aktif dengan bertanya kepada guru atau teman mengenai hal-hal atau materi yang belum dipahami. Untuk mengembangkan belajar aktif, maka siswa tidak boleh merasa malu atau sungkan untuk bertanya. Juga akan dapat mencegah pikiran berkelana kemana-mana saat sedang belajar. Dengan belajar aktif, maka konsentrasi belajar akan meningkat dan mengoptimalkan intensitas konsentrasi belajar. Disinilah peran guru sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif. Yang keenam, belajar sambil bermain. Terkadang proses belajar memang bisa menjadi membosankan untuk para siswa apabila tidak ada variasi dalam cara mengajar guru atau dalam cara penyampaian materi. Untuk itu, perlu dibuat agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Salah satunya dengan menyelipkan permainan sebagai metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa agar pelajaran tidak terlalu membosankan. Belajar sambil bermain akan menciptakan kondisi emosional siswa yang positif dan kuat. Guru bisa memodifikasi materi pelajaran yang sulit dalam bentuk permainan yang akan sangat berguna untuk anak-anak yang aktif secara umum atau lebih aktif daripada anak lainnya. Dengan bermain, guru juga bisa mengenali kebutuhan gaya belajar dari setiap siswa dan membantu mereka untuk lebih memaksimalkan proses belajar. Yang ketujuh, adanya menggunakan musik. Strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa juga bisa dilakukan dengan menggunakan musik yang dapat memberikan stimulasi cukup terhadap otak, sehingga dapat membantu mendorong perkembangan kognitif siswa dengan cepat. Menyanyi dan memainkan alat musik akan mengaktifkan otak kanan dan otak kiri sekaligus. Menurut Bobby the Porter dan kawan-kawan, musik paling tidak bermanfaat untuk menata kembali suasana hati, dapat meningkatkan hasil belajar yang diinginkan. Musik dapat digunakan guru untuk menata suasana hati siswa, mengubah kondisi mental siswa, dan juga untuk mendukung lingkungan belajar yang lebih kondusif, sehingga siswa memiliki suasana belajar yang nyaman dan optimal. Musik akan dapat membantu pikiran siswa selalu siap dan mampu berkonsentrasi. Yang 8, menggunakan humor. Menyelipkan humor dalam pelajaran dapat dilakukan oleh guru dengan berkomunikasi menggunakan sisipan kata-kata dalam bahasa dan gambar yang dapat membuat siswa tertawa. Tentu saja sisipan humor ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan perlu dipertimbangkan tingkat kepantasannya sebelum dilemparkan kepada para siswa. Misalnya, tidak menyisipkan humor berbau seksual atau sara dalam pelajaran. Bentuk humor yang ringan seperti karikatur, anekdot, cerita singkat, kartun, lelucon singkat, atau plesetan yang bisa menghidupkan suasana di ruangan kelas menjadi lebih riang, santai, dan menyenangkan ketika belajar. Guru yang mampu mengajar dengan humor yang baik akan mampu mengurangi kecemasan dan ketegangan siswa dalam belajar.
Yang kesembilan, memberi waktu istirahat. Istirahat atau refreshing akan menjadi metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang perlu dilakukan ketika terjadi kejenuhan terhadap proses belajar. Kejenuhan bisa mengganggu konsentrasi belajar karena siswa sudah merasa jemu, berpikir, dan menggunakan otaknya untuk belajar. Jika siswa tampak jenuh, maka jangan paksakan proses belajar untuk terus berlangsung. Sebaiknya beri jeda waktu untuk siswa menyegarkan pikiran kembali, misalnya selama 5-10 menit untuk mengalihkan pikiran sejenak dari pelajaran. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.